Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan materi kita untuk perkuliahan struktur aljabar. Setelah kemarin kita membahas mengenai homomorfisme grup, kemudian apa definisinya, isomorfisme grup juga seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh dari homomorfisme gitu ya, atau isomorfisme juga bisa. Nah, ini untuk contoh yang pertama kita lihat, misal kita diminta untuk membuktikan bahwa grup Z, ya ini bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi biasa itu dia isomorfik dengan grup 2 pangkat M, di mana M-nya itu adalah bilangan bulat. Yang ini operasinya adalah operasi perkalian biasa. Nah, di sini kita lihat buktinya. Nah, dari sini kita bentuk relasi gitu ya. Bentuk relasi, relasinya siapa? Katakanlah alfa. Alfa itu dari mana ke mana? Dia dari Z ke himpunan 2 pangkat M, di mana M-nya bilangan bulat. Dengan, nah definisinya apa? Alfa X-nya itu tidak lain adalah 2 pangkat X. Ya kan? Ini untuk setiap X-nya bilangan bulat. Nah, kita diminta untuk menunjukkan dia isomorfik. Berarti kita tunjukkan bahwa dia homomorfisme, kemudian dia satu-satu dan dia juga onto. Nah, dari sini dia jelas alfa ini dia merupakan pemetaan ya. Silahkan nanti dibuka lagi materi yang kemarin yang sudah pernah kita bahas mengenai pemetaan, bagaimana cara menunjukkan bahwa dia pemetaan gitu ya. Nah, di sini langsung kita lihat bahwa siapa alfa itu dia isomorfisme atau eh akan ditunjukkan gitu ya, akan ditunjukkan bahwa alfa ini dia isomorfisme. Isomorfisme itu apa? Berarti dia homomorfisme, kemudian dia satu-satu, kemudian dia onto gitu ya. Nah, yang pertama kita ambil sebarang katakanlah X sama Y gitu ya. X sama Y dia bilangan bulat. Maka nah ini kita lihat alfa X plus Y-nya seperti apa. Nah, ini kan apa namanya? Alfa X plus Y berarti sama dengan 2 pangkat X plus Y ya. Karena kan kita punya alfa X-nya itu adalah 2 pangkat X. Berarti kalau alfa X plus Y dia sama dengan 2 pangkat X plus Y. Nah, ini kita pakai aturan perpangkatan seperti biasa. Tidak lain adalah 2 pangkat X kali 2 pangkat Y. Nah, ini kan tidak lain alfa X ya. Kemudian yang di sini ini tidak lain adalah alfa Y. Berarti ini apa? Ini sama dengan alfa X kali alfa Y. Nah, ini berlaku untuk setiap XY di dalam Z. Oke. Nah, jadi kalau seperti ini apa? Terbukti bahwa alfa itu dia merupakan apa? Homomorfisme. Oke, kemudian kita lihat bukti yang kedua. Yang kedua ini kita tunjukkan bahwa alfanya dia onto ya. Nah, di sini kita ambil sebarang Z gitu ya, katakanlah Z ini anggota dari 2 pangkat M, di mana M-nya itu dia bilangan bulat. Nah, maka apa? Karena kita mengambil sembarang Z, berarti kita bisa menemukan katakanlah N gitu ya, bilangan bulat. Sehingga apa? Z itu sama dengan 2 pangkat N. Nah, di sisi lain kan kita punya, di sisi lain untuk N-nya itu bilangan bulat, maka kita pakai definisinya tadi. Kalau alfa X itu 2 pangkat X, berarti kalau alfa N itu apa? 2 pangkat N. Di mana 2 pangkat N tadi ternyata dia sama dengan Z gitu ya. Nah, di sini bisa Berta tuliskan artinya apa? Bahwa untuk setiap Z di dalam 2 pangkat M, di mana M-nya bilangan bulat, ini terdapat ya, atau kita bisa menemukan N bilangan bulat, sehingga apa? Z itu dia sama dengan alfa N. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain, alfanya dia
onto ya. Jadi alfanya homomorfisma dan yang kedua dia onto. Kemudian yang ketiga, kita lihat kita tunjukkan bahwa alfanya dia satu-satu ya. Nah, ini kita ambil sebarang ya, sebarang XY itu anggota Z dengan alfa X itu sama dengan alfa Y. Karena kita mau menunjukkan dia satu-satu, berarti yang harus kita tunjukkan adalah X-nya nanti dia sama dengan Y ya. Nah, karena alfa X itu sama dengan alfa Y, maka ini kita punya apa? 2 pangkat X dia sama dengan 2 pangkat Y. Akibatnya apa? Akibatnya X-nya dia sama dengan Y. Ya, berarti dengan kata lain apa di sini? Dengan kata lain alfa dia satu-satu. Jadi terbukti dia homomorfisme, dia onto, dan dia satu-satu. Berarti apa? Alfa itu adalah isomorfisme. Karena alfa isomorfisme berarti Z dengan himpunan 2 pangkat M di mana M-nya bilangan bulat itu dia merupakan suatu isomorfik gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Jadi misalkan kita punya grup gitu ya. Ini contoh 2, misalkan kita diminta untuk membuktikan bahwa grup himpunan seluruh bilangan bulat yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dia itu isomorfik gitu ya. Isomorfik dengan grupnya apa? Grupnya adalah himpunan bilangan genap atau ditulis 2Z yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan juga. Nah, di sini untuk buktinya coba kita definisikan pemetaan dulu gitu ya. Didefinisikan pemetaan yang berkaitan dengan 2 grup itu. Katakanlah pemetaannya adalah theta gitu ya. Theta ini dari Z ke 2Z dengan tetanya atau theta N itu sama dengan 2N untuk setiap N-nya adalah bilangan bulat. Nah, di sini akan ditunjukkan bahwa yang pertama tetanya itu adalah homomorfisme gitu ya. Nah, berarti caranya adalah kita ambil sebarang gitu ya. Katakanlah XY gitu. XY anggota Z. Nah, maka berlaku, coba kita lihat. Theta X plus Y, karena pemetaannya tadi 2N, berarti kalau theta N itu 2N, berarti kalau theta X plus Y itu adalah 2X plus Y. Di mana 2X plus Y itu tidak lain adalah 2X ditambah 2Y. Nah, ini distribusi penjumlahan biasa ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat padahal 2X itu apa sih? Itu kan theta X ya. Kemudian 2Y itu adalah theta Y. Nah, berarti sampai di sini ini hasilnya sama dengan theta X kali theta Y. Nah, jadi sudah terbukti bahwa theta itu dia homomorfisme. Oke, kemudian kita tunjukkan bahwa dia satu-satu gitu ya. Nah, yang di sini kita ambil sebarang ya. Ambil sebarang katakanlah X sama Y lagi gitu ya. XY bilangan bulat sedemikian hingga theta X dia sama dengan theta Y. Nah, maka diperoleh karena theta X sama dengan theta Y berarti kita punya 2X sama dengan 2Y. Yang ini mengakibatkan apa? Pasti X-nya akan sama dengan Y ya kan? Dengan kata lain apa? Theta di sini dia satu. Oke, selanjutnya kita buktikan lagi bahwa theta itu dia onto gitu ya. Di sini kita ambil sebarang katakanlah P gitu ya. P itu adalah anggota dari 2Z atau anggota dari himpunan bilangan genap atau dengan kata lain P itu bilangan genap. Nah, di sini
akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa nanti akan ada X gitu ya di dalam Z sedemikian hingga theta X-nya itu nanti dia akan sama dengan P gitu ya. Nah ini coba kita lihat. Ini karena tadi kan P itu anggota 2Z ya. Anggota dari 2Z, maka kita bisa menuliskan P itu dalam bentuk 2X gitu ya. Untuk suatu X bilangan bulat. Nah, di sisi lain gitu ya. Di sisi lain pakai definisi dari pemetaannya tadi, untuk X bilangan bulat berlaku apa? Theta X itu dia sama dengan 2X. Dan ternyata 2X tadi apa? 2X itu tidak lain adalah P. Jadi kalau kita telusuri dari awal gitu ya. Jadi untuk setiap P anggota dari 2Z itu terdapat X anggota dari bilangan bulat sehingga apa? Theta X itu dia sama dengan P. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain theta itu dia onto. Jadi dia homomorfisme, dia satu-satu, kemudian tetanya dia onto. Jadi theta itu adalah isomorfisme. Akibatnya apa? Akibatnya Z itu dia isomorfik dengan 2Z. Oke, ini untuk contoh yang kedua seperti ini. Coba kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Ini misal saya beri contoh 3 begitu ya. Nah ini diberikan grup gitu ya, diberikan 2 grup. Diberikan grup, katakanlah grupnya itu adalah R positif ya. Jadi bilangan himpunan seluruh bilangan real yang positif dilengkapi dengan operasi perkalian. Dan himpunan bilangan real yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan. Kemudian di sini didefinisikan relasi gitu ya. Definisikan relasi, katakanlah relasinya beta gitu ya. Beta itu dari R positif ke R dengan gimana? Beta X itu dia sama dengan log X. Untuk setiap X-nya itu bilangan real positif. Ini basisnya 10 ya. Jadi log X ini sama aja dengan 10 log X gitu sebenarnya. Oke, kita diminta untuk membuktikan bahwa beta itu dia isomorfisme. Oke, sekarang kita lihat buktinya dia seperti apa. Yang pertama kita tunjukkan dia pemetaan karena di sini tadi dikatakan dia relasi ya. Nah, di sini ambil sebarang XY misalkan gitu ya. Dia anggota bilangan real positif. Sedemikian hingga X-nya dia sama dengan Y. Selanjutnya coba kita lihat bagaimana kalau kita masukkan ke fungsinya. Berarti kita punya beta X itu sama dengan apa? Sama dengan log X. Karena X-nya sama dengan Y, berarti kita punya log X sama dengan log Y. Di mana log Y itu tidak lain adalah beta Y. Jadi ketika kita ambil sembarang XY, bilangan real positif, di mana X sama dengan Y, ternyata beta X itu sama dengan beta Y. Jadi apa? Jadi beta ini merupakan pemetaan. Oke, selanjutnya kita buktikan bahwa beta itu dia homomorfisme. Nah, sekarang coba kita ambil gitu ya. Ambil sebarang XY itu dia bilangan real positif gitu ya. Nah, coba kita lihat. Beta XY itu tidak lain adalah log X. Oh, sorry. Saya kurung aja ya, log XY gitu kan ya. Padahal log XY itu tidak lain adalah log X ditambah log Y. Nah, ini kalau teman-teman lihat log X itu kan sebenarnya beta X. Log Y itu sama dengan beta Y. Gitu kan? Nah, berarti ini sama dengan apa? Beta X
ditambah beta Y. Jadi sembarang kita mengambil XY bilangan real positif, beta XY itu dia sama dengan beta X ditambah beta Y. Jadi apa? Jadi terbukti kalau beta itu dia homomorfisme. Oke, selanjutnya kita lihat apakah dia satu-satu atau tidak. Nah, ini kita tunjukkan dia satu-satu, ambil sebarang XY masih sama dengan yang tadi, itu bilangan real positif, sedemikian hingga beta X-nya ya. Beta X dia sama dengan beta Y. Maka kita punya apa? Karena beta X sama dengan beta Y, berarti kita punya log X itu sama dengan log Y. Nah, ini berdasarkan sifat logaritma gitu ya. Kalau log X sama dengan log Y, ya berarti kita punya X-nya dia sama dengan Y. Jadi disimpulkan apa? Disimpulkan kalau beta itu dia fungsi satu. Kemudian yang terakhir, kita tunjukkan dia onto gitu ya. Saya taruh di sini. Caranya bagaimana? Kita ambil sebarang katakanlah M gitu ya. Dia anggota bilangan real. Nah, nanti akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan ada suatu bilangan gitu ya. Jadi misalkan bilangannya itu adalah X gitu ya. Ada X anggota dari R positif itu sedemikian hingga beta X itu dia sama dengan M. Nah, di sini coba pilih X itu sama dengan 10 pangkat M gitu ya. Sehingga apa? Nah, ini muncul pertanyaan kenapa Bu kok 10 pangkat M? Nah, nanti coba kita lihat di sini. Ya. Sehingga kita punya log X itu kan sama dengan berarti apa? Log X-nya kita ganti dengan 10 pangkat M. Yang mana ini tidak lain adalah sama dengan M. Nah, jadi kenapa kita ambil X-nya itu 10 pangkat M? Karena kita mau dapat ini log X-nya nanti sama dengan M. Sementara ini tadi kan log X itu basisnya 10 ya. Jadi sama aja dengan 10 log X. Jadi saya buat X-nya itu adalah 10 pangkat M. Jadi kalau kita telusuri dari awal gitu ya. Jadi untuk setiap M itu bilangan real, pasti kita bisa menemukan X yang mana X-nya itu adalah 10 pangkat M gitu ya. Ini merupakan anggota dari bilangan real positif sedemikian hingga apa? Sedemikian hingga beta X itu dia sama dengan log X. Yang dia sama dengan M. Nah, ini dengan kata lain apa? Jadi beta dia onto. Nah, disimpulkan apa? Jadi disimpulkan beta itu dia isomorfisme. Oke, ini untuk contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat untuk contoh yang keempat ya. Di sini contoh 4 misalkan. Jadi misal diberikan grup gitu ya. Diberikan grupnya itu adalah M2Z gitu ya dengan operasi penjumlahan. Nah, ini kemudian didefinisikan katakanlah pemetaannya itu alfa R gitu ya. Relasinya itu alfa R itu dari M2Z dibawa ke M2Z. Nah, di mana alfa R katakanlah A gitu ya, dia sama dengan AR gitu ya. Untuk setiap A itu adalah anggota dari M2Z, kemudian R-nya itu adalah matriks. Ini matriksnya adalah 1 0 0 0. Nah, ini misalkan A itu adalah anggota dari M2Z gitu ya. Ini artinya apa sih? A itu adalah matriks ya. Matriks berordo 2x2 di mana setiap entry-nya atau setiap anggotanya itu dia merupakan bilangan bulat. A, B, C, D dia elemen bilangan bulat ya. Nah, ini kita diminta membuktikan ya, buktikan bahwa alfa R ini dia homomorfisme. Oke,
Nah, ini karena tadi didefinisikannya ini saya tulisi relasi gitu aja ya. Nah, kita tunjukkan dulu bahwa alfa R itu dia pemetaan ya. Nah, ini kita lihat yang pertama diambil sebarang gitu ya. Katakanlah matriksnya itu A sama B gitu. AB itu adalah anggota dari M2Z. Sedemikian hingga sedemikian hingga A dia sama dengan B. Nah, maka berlaku kita lihat alfa R dikerjakan pada A plus B itu sama dengan apa? Nah, di sini kita manfaatkan definisi dari alfa R tadi. Alfa R dikerjakan pada A itu sama aja dengan matrik A dikalikan dengan matrik R, di mana matrik R-nya sudah dikasih. Di sini 1, 0, 0, 0. Nah, ini berarti apa? Ini matrik, oh sorry. Ini matrik A plus R gitu ya. Oh sorry, AB ya, bukan R ya. Nah, A plus B dikalikan dengan R. Nah, ini pakai sifat matriks ya. Pakai sifat matriks distribusi berarti ini sama dengan AR ditambah BR. Yang mana AR itu tidak lain adalah alfa R dikerjakan pada A. BR itu adalah alfa R dikerjakan pada B. Jadi dia di sini sama dengan alfa R dikerjakan pada A ditambah dengan alfa R dikerjakan pada B. Nah, jadi sampai di sini apa? Bisa disimpulkan kalau alfa R ini dia berupa pemetaan. Kemudian yang kedua, kita tunjukkan bahwa alfa R ini dia homomorfisme. Mungkin saya taruh di sebelah kanan aja ya, karena cukup panjang. Nah, ini yang di sini. Nah, di sini misalkan kita ambil matriksnya itu adalah X sama Y gitu ya. X sama Y itu anggota dari M2Z. Nah, ini saya bisa menuliskan misalkan matriks X-nya itu adalah A, B, C, D. Kemudian matriks Y-nya itu adalah E, F, G, H. Nah, misalkan gini. Nah, ini kita lihat bagaimana ketika ini kita jumlahkan. Alfa R dikerjakan pada X. X plus Y ya. Berarti ini kan tidak lain adalah ini ya. Matriksnya kita jumlahkan dulu. A, B, C, D. Kemudian ditambah dengan E, F, G, H. Gini ya. Nah, kemudian dikalikan dengan matrik R. Matrik R-nya itu adalah 1, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini yang di dalam matriks ini kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung ini. Berarti jadinya apa ini? A plus E, kemudian di sini B plus F, yang di sini C plus G, yang di sini D plus H, kemudian dikalikan dengan 1, 0, 0, 0. Nah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah matriks A plus E gitu ya, karena A plus E kali 1 ditambah B plus F kali 0. Hasilnya adalah A plus E. Kemudian A plus E dikali 0 ditambah B plus F kali 0. 0 ya di sini. Kemudian C plus G dikali 1 ditambah D plus H kali 0. Hasilnya di sini C plus G. Kemudian C plus G kali 0 tambah D plus H kali 0. Berarti di sini 0. Nah, bentuk yang seperti ini kan sebenarnya bisa kita nyatakan dalam bentuk kayak gini ya. A0, C0. Oh, sorry. Ditambah E0, G0 gitu kan ya. Nah, ini karena kita mau menunjukkan bahwa dia itu homomorfisme, berarti kita harus bisa mengarahkan ke matriks awalnya tadi, matriks X sama matriks Y-nya tadi. Kalau kita cermati, matriks A0, C0 ini kan bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? Matriks A, B, C, D dikali 1, 0, 0, 0 gitu kan ya. Karena ini kan kalau kita kalikan kan hasilnya yang atas ini tadi. Yang belakang juga sama. Jadi ini sama aja dengan matriks EFGH yang kita kalikan dengan matriks 1, 0, 0, 0. Nah, ini kalau kita lihat
ini kan sebenarnya ini matrik matrik X, ini matrik R, di sini matrik Y, sini matrik R gitu kan. Nah, di sini ini berarti yang depan ini tidak lain adalah alfa R kerjakan pada X ditambah alfa R dikerjakan pada Y. Oke, jadi seperti itu. Alfa Rx plus Y itu ternyata dia sama dengan alfa Rx plus alfa Ry. Kenapa sama-sama plus ya? Karena tadi domain dan kodomainnya sama, operasinya juga sama-sama penjumlahan ya. Dari sini kita simpulkan bahwa jadi alfa R itu dia homomorfisme. Oke, jadi itu teman-teman untuk beberapa contoh mengenai homomorfisme dan juga isomorfisme. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.